di segmen khusus Energy Corner. Pak Aye dan juga Pak Aris, mari kita bahas headline yang tengah diangkat juga di CNBC Indonesia, Pak. Ini kaitannya dengan holding panas bumi. Mungkin pertama dari pandangan Pak Aye, Pak, ini hingga saat ini sudah sampai tahap mana yang perlu kita ketahui holding panas bumi? Ada target-target tertentu kapan bisa terbentuk sehingga bisa kita kawal bersama, Pak Aye? Terima kasih, Mas Erwin. Kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu program strategis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Dan kita melihatnya seperti ini, Mas, bahwa keinginan pemerintah untuk melakukan konsolidasi dari aset-aset pengembangan panas bumi yang ada di wilayahnya pemerintah, ini merupakan statement of commitment bahwa sumber daya panas bumi ini penting. Dan kegiatan untuk melakukan konsolidasi aset-aset panas bumi ini adalah upaya untuk fokus, untuk berkonsentrasi, dan diharapkan bahwa dengan melakukan upaya konsolidasi ini tentunya sinergi itu akan tercapai, efisiensi di dalam proses itu juga akan bisa dicapai, dan harapannya tentunya ini adalah langkah-langkah strategis yang bisa membantu untuk memanfaatkan sumber daya panas bumi yang sekarang disebut sebagai harta karun ini dengan lebih cepat lagi. Proses persiapan, kajian bersama ini masih terus dilakukan karena ini adalah proses yang tidak mudah, ya Mas Erwin juga, dan harapannya adalah secepat mungkin proses ini akan bisa segera selesai. Sudah ada gambaran Pak nanti PGE khususnya dan umumnya Pertamina di manakah posisinya ketika nanti akan berpartisipasi dengan holding panas bumi ini? Pertamina tentunya mendukung PGE dalam hari ini, mendukung dan siap untuk berpartisipasi di dalam holding panas bumi ini. Dan tentunya kita juga membawa pengalaman yang panjang, ya, lebih dari 40 tahun di dalam kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia. Dari pengalaman yang panjang tadi, kita membangun institutional knowledge ataupun pengetahuan dan kapabilitas yang terlembagakan dengan baik. Apalagi juga didukung ekosistem yang ada. Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa pengembangan panas bumi sebagian besar aktivitasnya ini mirip dengan kegiatan hulu migas. Ada pengeboran, ada kegiatan eksplorasi dan lain sebagainya, ya, pengembangan lapangan. Nah, di dalam ekosistem Pertamina sendiri kita juga mempunyai dukungan subject matter expert dan juga institutional knowledge dari kegiatan pengeboran, kegiatan eksplorasi yang sudah dilakukan lebih lama lagi dari sektor hulu migas, dan ditambah lagi juga dengan adanya research and technology center. Dan tentunya juga ekosistem ini yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada saat dilakukan konsolidasi aset panas bumi di Indonesia ini. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk Indonesia, ya, tidak hanya untuk Pertamina, Mas Erwin, ya. Baik, terima kasih Pak Aye. Kita ke Pak Haris, apa yang perlu disampaikan oleh Kementerian ESDM kaitannya dengan holding panas bumi ini, Pak Haris? Baik, terima kasih. Ya, holding panas bumi ini tentunya dimaksudkan agar kita bisa mendapatkan satu perusahaan BUMN panas bumi yang kalau bisa terbesar di dunia. Dan itu nanti diharapkan bisa ada konsolidasi dari PGE, kemudian Geodipa, kemudian ada PLN, karena kita sekarang ini baru punya 3 itu, untuk nanti diharapkan bisa dikonsolidasikan. Nah, Kementerian SDM dalam hal ini tentunya perlu melihat rencana konsolidasi ini dengan existing regulasi yang saat ini sudah ada. Jadi ada Undang-Undang Panas Bumi tahun 21 tahun 2014, kemudian ada PP 7 tahun 2017, itu kan harus dilihat semua, karena di dalamnya pengaturan misalnya tidak boleh ada pengalihan WKP kepada pihak lain. Nah, bagaimana konsekuensinya terhadap nanti konsolidasi itu, nah, tentunya kami akan lihat. Tetapi intinya kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam hal ini dikoordinasikan oleh Badan Usaha Milik Negara untuk bisa mendorong panas bumi ini dari aspek holdingnya. Kemudian yang lainnya tentunya tetap kita upayakan regulasinya tetap dilengkapi, diperbaiki, mekanisme insentifnya tetap dibenahi dan senantiasa
di create agar bisa lebih mendorong atau menarik dari investasi-investasi di panas bumi. Demikian. Baik, statement dari Pak Aris tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Dialog Energy Corner spesial dari CNBC Indonesia untuk Anda. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.